Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita kedatangan barang ya, jam merek Rudolf, dia yang tipe galan, grey metal. Ini harganya 300.000. Coba kita lihat kita dapat apa aja dengan harga 300.000 tuh. Nah, sini ada kata sambutan gitu ya. 2015 dia rilis si Rudolf ini. Dari kualitas kotaknya sih menurut saya ala kadarnya aja ya. Ini kayak karton gitu, terus dia dilapisin sama itemnya gitu ya. Material kotaknya biasa aja. Ya wajar harga 300.000. Ini ada kartu yang dilapisin plastik, tulisannya Rudolf Watch Company. Ada tanda tangan Mincal, mungkin yang punya Rudolfnya kali ya. Nah ini jamnya teman-teman. Kebetulan gue tuh karena diameter tangan gue itu 15 cm, jadi gue minta dipotong sebanyak 6 rantai ya. Saking kecilnya diameter tangan, jadi harus dipotong banyak tuh rantainya supaya muat. Nah ini jamnya ya. Ini kotaknya tadi, tuh ada. Ya kayak gini doang, simple kotaknya. Sekarang kita langsung review jamnya. Nah, untuk jamnya sendiri diameter itu adalah 40 mm. Ya. 40 mm itu udah dari ujung ke ujung ya, dari sini, nih dari sini sampai ke sini. Itu 40 mm. Jadi panjang, lebih ke panjang sih artinya ya, lak to lak. Kalau untuk diameternya sendiri ini mungkin kurang lebih 36 mm sih. Cuma dari ujung sini ke ujung sini itu 40 mm. Langsung kita lihat aja jamnya. Dia punya desain yang bener-bener elegan ya, simple banget. Tapi simpelnya itu yang bener-bener bikin dia elegan. Terutama yang bikin gue tertarik itu di bagian dialnya atau di bagian tampilan layarnya gitu ya. Dia itu nggak pakai jarum detik yang bikin kesan mewahnya itu dapat gitu kan. Jadi cuman jarum menit sama jarum jam. Terus dia di angka 12-nya itu dia kayak ada logonya gitu, dan itu bikin bener-bener jamnya kelihatan makin simple, makin keren gitu kan. Nah, di sini tulisan Rudolf-nya menurut gue agak kekecilan sih. Dan dia tuh masih perinan biasa ya tulisannya, belum timbul. Ya oke lah gitu kan. Masih wajar. Cuman yang dipertanyakan kenapa kecil banget tulisannya ya. Ya terserah yang bikin lah ya. Untuk strapnya sendiri dia pakai rantai. Kita lihat belakangnya dulu. Untuk strap tadi gue udah amatin benar-benar detailnya itu bagus ya. Kalau lihat dari dekat secara langsung ini nggak ada lecet, cacat, baret tuh nggak ada ya. Kita lihat bagian belakang nih. Kalau di bagian belakangnya sendiri itu tertulis mana nih? Water resistant 30 meter gitu ya. Ini stainless steel. Untuk water resistantnya sendiri belum diuji sih ya. Jadi sebisa mungkin jangan kena air, tetap jangan basah-basahan. Mungkin kalau hanya cuci tangan gitu kan, atau kena semburan air gitu, sesuai klaimnya water splash resistant gitu ya. Jadi bukan waterproof, artinya nggak bisa dicelupin gitu ya. Cuman kena semburan air gitu nggak apa-apa, yang sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita lihat dari detail jamnya. Untuk kepresisiannya tadi gue udah cek gitu ya. Kalau kita lihat tuh yang atasnya tuh seperti di grindingnya itu ya, dia halus. Nah yang bawahnya juga kalau mata jeli dia tuh masih 98/100 lah ya nilainya. Jadi di bagian sini grindingnya itu, grindanya masih nggak presisi banget. Cuman ini udah sangat bagus lah menurut gue ya. Udah cukup bagus. Kalau kita lihat kiri kanannya, ini cakep sih di bagian chrome-nya. Dia itu pakai model bukan bulat gitu, jadi kayak baut gitu ya. Ini unik, dan unik yang bagus menurut gue. Jadi benar-benar menjelaskan lagi kokohnya jam ini gitu loh. Nggak nyambung aja kalau misalkan jamnya udah kokoh ya bentuknya
solid, seperti agak mengkotak segi 8 gitu ya, segi 8, terus chrome-nya bulat jadi nggak lucu gitu. Nah ini pas banget dia, pemilihan desainnya cakep sih, ini jam benar-benar mantep menurut gua, presisinya oke, ya kan, harganya juga bersahabat ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau dipakai di tangan, kita coba dulu. Itu jadinya seperti ini di lingkar tangan gua yang 16 cm, dia seperti ini ya. Jadi menurut gue ini lingkar tangan gue yang 16 cm udah pas banget ya, diameter 40 mm nya itu udah bagus, benar-benar pas banget di tangan gue gitu. Dan potongan rantainya juga pas ya, gue minta potong 6 tadi ya. Benar-benar ini jam cakep tuh, kalau misalkan dilihat kena cahaya kelihatan ya, dia tuh kayak sengaja desain bezelnya itu ada baretan gitu ya, jadi nggak kinclong tapi dia model yang baretan gitu. Ini ngikutin salah satu jam ternama, itu mereknya D1 Milano kalau nggak salah. Dia ngikutin dari situ desainnya dengan di rebrand gitu ya, Rudolf. Ini cakep sih, gue kasih nilai overall 9/10. Ini worth it banget dibeli karena dia jam yang menurut gue berkualitas ya. Kesimpulannya di jam yang berkualitas ya, sejauh ini dari material maupun dari keakuratan jamnya itu mempunyai kualitas. Dan dia ini kan termasuk fashion watch, jadi memang tujuannya juga untuk jam yang kepentingan fashion, bisnis watch gitu kan, tapi dia tidak mengesampingkan kualitasnya, jadi kualitas tetap bagus, fashion watchnya juga dapet gitu kan, jadi tujuannya tercapai. Namun harganya juga tetap affordable menurut gue, 300.000 untuk kita pakai ya 2 tahun 3 tahun. Ini menurut gue sih bakalan awet sih, asal kita pemakaiannya jangan kasar gitu ya, pemakaian normal aja. Mungkin sekian video review jam Rudolf tipe galan metal grey dari gua. Salam.